Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Apa kabar pagi ini? Semoga kita semua sudah bangun dengan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara sekalian melalui renungan pagi edisi 15 Desember 2022. Pagi ini kita akan membaca Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-20 demikian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Saudara-saudara, dalam renungan pagi kemarin kita telah merenungkan bagaimana Maria yang semula tak percaya apa yang dikatakan malaikat kepadanya, sebab apa yang dikatakan malaikat sungguh-sungguh mustahil. Namun malaikat berhasil meyakinkan dirinya dan ia percaya. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan jadilah padaku seturut perkataanmu, karena sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan." Betapa Maria mengenal siapa Allah yang memanggilnya dengan tugas yang mulia itu. Walaupun ia tahu bahwa ini hal yang sangat berat, tetapi karena meyakini apa yang Tuhan buat adalah rancangan yang terbaik untuk kehidupannya dan juga untuk kehidupan anak yang sedang dikandungnya itu. Lalu bagaimana dengan Yusuf? Bagaimana seorang pria seperti Yusuf merespons rancangan Allah bagi dirinya, yang sebenarnya juga merupakan rancangan bagi dunia ini? Mulanya Yusuf merasa dunia seolah diperuntukkan bagi dia ketika pertunangan dengan kekasih hatinya berhasil. Pertunangannya dengan Maria tentu membahagiakan hatinya sebagaimana manusia normal lainnya. Memang ia seorang pekerja, tukang bangunan atau tukang kayu. Dan dalam kebahagiaan itulah, dalam aktivitas itulah, tiba-tiba dunia terasa runtuh baginya. Kekasihnya hamil, Maria hamil. Justru di saat Yusuf meyakini bahwa ia belum pernah tidur bersama dengannya. Mereka belum hidup sebagai suami istri. Saudara sekalian, sebagai lelaki sejati, ia tentu kecewa karena merasa dikhianati. Juga pastinya marah kepada siapa yang berani merebut kekasihnya itu. Meski mencintai Maria, tapi sulit untuk mempercayai apa yang dikatakan Maria. Lalu apa yang harus dia lakukan? Ia tak dapat menerima kenyataan yang pahit itu. Dan memang ini wajar sebagai manusia sejati. Ia tahu bahwa hukum yang berlaku saat itu bagi para pelaku zina adalah dilempari batu hingga mati. Ini bisa menjadi alasan untuk memutuskan pertunangan. Yusuf penganut tradisi Yahudi yang sangat ketat. Namun Yusuf memilih untuk memutuskan pertunangannya dengan Maria diam-diam. Jelas alasannya, ia tak ingin mempermalukan Maria di depan umum, sebab ia sangat mengasihi Maria. Pada waktu malam hari, tak disangka ketika ia sedang mulai menyusun rencana untuk memutuskan pertunangan dengan Maria. Dalam mimpi, malaikat datang untuk berbicara kepadanya. Respons Yusuf sungguh berbeda dari sikap sebelumnya. Setelah malaikat mendatanginya, ia bersedia mentaati Allah dan menjadikan Maria sebagai istrinya. Saudara sekalian, Yusuf adalah figur Natal yang tak terlupakan. Memang ia bukan pameran utama, tetapi bukan juga tidak penting. Ia seorang lelaki yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan menarik sekali sikapnya mengatasi persoalan yang sedang dihadapi. Ia ingin menutupi semua yang terjadi dengan diam-diam. Ia dapat menguasai emosinya dan mengontrol dirinya. Ini persoalan yang amat berat sebenarnya baginya.
Namun ia tak memaki Maria dan tak membenci Maria. Ia hanya ingin menyelesaikan persoalan itu dengan tenang dan aman. Saudara sekalian, kedewasaan iman seseorang bukan teruji ketika ia sedang berpidato atau berkhotbah di mimbar, namun akan terbukti ketika ia menghadapi masalah. Bagaimana responnya dan tindakan apa yang dilakukan? Jika sekiranya manusia bisa belajar kepada Yusuf cara menyelesaikan persoalan, maka dunia ini akan damai. Ada banyak persoalan dan konflik yang terjadi hanya karena ketidakbijaksanaan untuk menyelesaikan persoalan itu, yang sebenarnya selalu ada jalan keluar yang terbaik. Sebab selalu akan mengadakan penyelesaian ketimbang membalas. Ia tidak akan main hakim sendiri, tetapi berusaha mendengar sekelilingnya. Ia bukanlah orang yang dengan sembarangan menyelesaikan persoalan dengan cara yang tidak baik. Tetapi Yusuf berjuang bagaimana menyelesaikan persoalannya setenang mungkin hingga tidak ada yang tersakiti. Ketika malaikat memberikan nasihat padanya, ia terima dengan hati yang terbuka. Walaupun ini hal yang sangat sulit diterima secara logika. Ia sama sekali tidak memberontak pada Tuhan. Tetapi Yusuf mencoba taat saja terhadap apa yang disampaikan malaikat itu. Ia hanya bertindak dengan iman. Ia mempercayai Tuhan, bahwa apa yang Tuhan buat selalu yang terbaik. Saudara-saudaraku, ketika kita menghadapi pergumulan hidup, ketika kita menghadapi ketidaksesuaian dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita lakukan? Apakah kita berusaha untuk mengasihani diri sendiri, mempersalahkan orang lain, membalas jahat dengan jahat, beradu pendapat, atau lari pada Tuhan? Kita perlu belajar kepada Yusuf. Saya pun perlu belajar kepada Yusuf dalam hal penguasaan emosi, mengontrol diri, belajar tenang, bersabar, berusaha menyelesaikan persoalan dengan cara yang tenang. Kadang emosi kita mudah tersulut hanya persoalan-persoalan sepele. Bagaimana kalau kita menghadapi persoalan sebesar Yusuf? Merasa dipermalukan, dikhianati, dikecewakan. Tapi Yusuf tetap tenang menghadapinya. Mari mempersiapkan hati kita, saudara sekalian, menjadi palungan kelahiran Yesus. Dengan semakin sabar, tenang, menguasai diri, dan semakin sesuai dengan karakter Kristus. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bangun tidur, kami akan melanjutkan aktivitas hidup kami di hari ini. Terima kasih, karena tokoh besar Yusuf Tuhan catatkan dalam firman-Mu untuk kami pelajari. Bagaimana kami menghadapi masalah dan konflik dalam hidup ini. Memang kadang-kadang kami akan tiba pada masa di mana apa yang terjadi tak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Ya Tuhan, ampunilah kami, karena kadang-kadang kami tidak bijaksana untuk menyelesaikan persoalan itu. Ya Roh Kudus, pimpinlah kami untuk belajar kepada Yusuf. Berpikir dengan tenang, berusaha dengan bijak, mengontrol emosi, rendah hati, dan sabar menyelesaikan persoalan. Kiranya Roh Kudus bekerja atas hidup kami, supaya hati kami semakin menjadi palungan bagi kelahiran Kristus, dan kami semakin siap untuk menantikan kedatangan-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami semakin dituntun untuk menjadi sabar, tenang, menguasai diri, dan semakin sesuai dengan karakter Kristus. Pimpinlah kami semua ya Bapa untuk berjalan di hari ini. Semua pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada dalam keadaan hidup mereka. Tuhan, tolonglah mereka dalam berbahagia-bahagia pergumulan hidup mereka.
Biarlah kami bersama-sama menikmati kasih sayang-Mu yang tiada berkeputusan dalam hidup ini. Dengarlah doa kami Bapa dalam Kristus Tuhan. Kami datang kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.